Ini ada pertanyaan, Ustadz mau tanya dong, emang kalau kita berzakat bisa mengurangi angka kemiskinan? Baik, sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dalam kesempatan kali ini bisa menjawab satu pertanyaan yang berkaitan dengan serial zakat, yaitu pertanyaan tentang kalau kita mengeluarkan zakat, apakah dengan itu kita bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka dalam hal ini ya, kita bisa katakan bahwa ada potensi di mana zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negara kita. Hal ini setidaknya bisa dilihat karena dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu gairah dan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Alhamdulillah di tahun-tahun belakangan ini kesadaran umat untuk berzakat, menyisihkan sebagian harta mereka untuk berzakat ini sudah mulai berkembang. Bisa kita lihat di mana lembaga-lembaga amil zakat itu sudah tumbuh di berbagai tempat. Dan begitu pula di perkantoran-perkantoran, para pekerjanya mereka telah dibuat satu sistem, yaitu gaji mereka dipotong secara otomatis sebagai hitungan daripada mereka mengeluarkan zakat. Tentunya ini merupakan gambaran bahwa gairah masyarakat untuk mereka berzakat itu sudah tumbuh, dan ini menjadi kebaikan bagi masyarakat Indonesia, kaum muslimin khususnya, bahwa syariat zakat itu sudah berkembang dan lebih baik lagi. Alasan yang kedua, mengapa potensi zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan, maka sejarah perjalanan kaum muslimin itu pernah mengalami di mana zakat itu bisa mengentaskan yang namanya kemiskinan. Hal ini berdasarkan satu sejarah saat Rasulullah mengirimkan sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Maka di tahun pertama Mu'adz bin Jabal itu mengirimkan sepertiga dari hasil zakat yang beliau kumpulkan dari penduduk Yaman pada saat itu. Jadi kalau ada total seluruh harta zakat yang diambil dari masyarakat Yaman, maka di tahun pertama Mu'adz bin Jabal berhasil mengirimkan sepertiga dari hasil sisa dana zakat itu ke negeri Madinah. Di tahun berikutnya, tahun kedua, maka beliau mengirimkan kembali setengah dari hasil dana zakat yang dikumpulkan dari penduduk Yaman. Di tahun ketiganya seluruhnya. Artinya apa? Negeri Yaman, penduduk Yaman pada saat itu sudah tidak ada lagi orang yang bisa ataupun mendapatkan dana zakat karena seluruhnya mereka sudah terpenuhi. Nah, yang kedua, bukti yang kedua adalah di mana di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di usia pemerintahan beliau yang sangat singkat, kurang lebih hanya 2 tahun saja, maka Umar bin Abdul Aziz bisa menciptakan dana zakat itu bisa menyejahterakan masyarakatnya, sehingga membuat mereka tidak butuh lagi terhadap dana zakat, sehingga mereka tidak ada orang yang bisa diberikan dana zakat itu. Dari kedua fakta sejarah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa menurut sejarah zakat itu pernah mengentaskan yang namanya kemiskinan. Kemudian alasan yang ketiga, sebab yang ketiga itu adalah melihat dari potensi zakat yang ada. Kalau kita melihat potensi zakat yang ada, hal ini sebagaimana data yang disampaikan oleh
Badan Amil Zakat Nasional Basnas, di tahun 2021 ya, potensi zakat kaum muslimin khususnya di Indonesia saja itu mencapai 234 triliun. Maka ditambah lagi berbagai sektor perekonomian itu bisa menghasilkan zakat. Ini tentunya potensi zakat di Indonesia itu sangatlah besar. Namun sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mengapa di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu adalah muslim? Ya. Kemudian masalah kemiskinan itu hingga saat ini, dan ini sudah berjalan puluhan tahun, mengapa hal ini belum bisa teratasi? Di mana jumlah kaum muslimin ya di Indonesia itu cukup banyak. Namun mengapa ya, sampai hari ini angka kemiskinan itu justru semakin bertambah, bukannya justru semakin menurun? Ya. Logikanya kalau penduduk di Indonesia itu jumlahnya banyak, maka dan mereka sadar untuk berzakat, maka kemiskinan itu sangat mudah untuk turun drastis. Mengapa sampai hari ini angka kemiskinan itu tidak justru turun, namun justru meningkat? Ini setidaknya karena beberapa hal. Yang pertama adalah ya, ini dikarenakan keberadaan penguasa yang tamak. Ketika penguasa negeri ini ya hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan ya, keluarga dan dirinya sendiri, ya, menjadikan segala peraturan itu hanya untuk memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri, pribadinya, keluarganya, maka tentunya hal ini ya akan menjadi tantangan untuk zakat itu bisa mengentaskan yang namanya kemiskinan. Ya. Dan begitu pula ya, sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, rakyat juga telah dimiskinkan secara sistem. Ini tantangan yang kedua. Ya. Sistem yang menjadikan rakyat itu semakin sengsara, semakin miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini karena memang sudah terpola, tersistem. Ya. Dan begitu pula ya, sahabat sekalian, yang menjadi tantangan mengapa sampai sekarang angka kemiskinan di Indonesia itu tidak mengalami penurunan, itu dikarenakan ya, beban hutang negara itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Data yang menunjukkan di awal tahun 2022 saja hutang Indonesia, hutang negara ke luar negeri itu sudah mencapai 6.999 triliun. Ya. Ini yang menanggung siapa? Rakyat. Ya. Rakyat sudah miskin, ditambah lagi harus menanggung hutang negara yang jumlahnya begitu besar. Ya. Sehingga dengan itu semua rakyat dibebani dengan pajak yang besar, kemudian hal-hal yang lainnya. Tentunya ini semua ya bagian daripada tantangan daripada zakat itu sendiri untuk bisa menghasilkan, menurunkan angka kemiskinan yang ada. Ya. Dan begitu pula potensi kekayaan alam di Indonesia ini yang terbuang. Artinya adalah kalau negara itu bisa mengelola potensi kekayaan alam yang ada, itu sebenarnya cukup untuk menanggulangi, mengentaskan kemiskinan yang ada. Ya. Namun hal ini sayangnya ya, kekayaan alam berupa hutan, hasil laut, hasil tambang dan sebagainya itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka kesimpulannya kalau zakat itu dipaksa-paksakan, maka pada dasarnya ini merupakan bagian daripada ya, pemerkosaan atas nama agama. Artinya pemaksaan. Dan begitu pula bahwa zakat itu bisa mengentaskan angka kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan di negeri kita ya, dengan catatan negeri kita harus dibersihkan terlebih dahulu sistemnya, kemudian barulah setelah itu ya zakat itu bisa berjalan dengan baik untuk menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mengentaskan yang namanya kemiskinan. Namun ketika sistemnya belum ada perbaikan ya, belum ada perbaikan, maka
yang menjadi kesimpulan itu adalah sebenarnya bukan tidak adanya dana untuk mengurangi angka kemiskinan, namun yang menjadi masalah itu adalah tidak bisa mengelola dana untuk mengentaskan kemiskinan, kasus-kasus kemiskinan yang ada. Ini yang menjadi hasil kesimpulan daripada jawaban apakah zakat itu bisa mengurangi angka kemiskinan atau tidak. Wallahu alam, mungkin hanya itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.